Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Wa qala Allah ta'ala fil kitab Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita selain ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Sebab ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid, tidak keluar sepatah kata melainkan telah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Mulut berkata alhamdulillah, hati berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengan mudahnya meringankan langkah kaki kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man kana yaumuhu khairum min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, fahuwa hadi, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan sahabat berkata, man kana yaumuhu misla min amsihi, barang siapa yang hari ini kebaikannya sama seperti hari kemarin, maka fahuwa khasir, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Tetapi ada yang lebih parah, man kana yaumuhu sarrun min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia adalah orang-orang yang terlaknat karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal perbuatan ada target yang ingin kita capai. Seperti kita salat, ada target yang kita capai, yaitu salat kalau bisa dikatakan berhasil, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ketika kita mampu mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang salat lalu tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka tantahu, barang siapa yang salatnya salatuhu al-fahsya'i wal munkar, tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka dia menyangka sedang dekat daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah menyangka telah berbuat amal saleh, mereka telah menyangka telah berbuat amal baik,
tetapi malah mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa sampai saat ini kita beriman? Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita beriman yang mana pada waktu itu belum ada rambut, belum ada kuku, belum ada tulang, daging. Pada waktu itu semuanya dalam bentuk huruf. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita. Lalu Allah berkata dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan pada waktu itu kita sama-sama menjawab, bala syahidna, saya bersaksi, saya beriman bahwa Engkau Tuhan aku. Tetapi tibalah saatnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita di perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Tibalah saatnya kita dikeluarkan dari perut ibu kita ke dalam dunia ini yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan kehinaan. Kita keluar la ta'lamuna syai'a. Kita keluar tidak membawa apa-apa selain dengan suara, tangisan dan fisik yang lemah. Dan mulailah kita seiring berjalannya waktu, bergantinya siang dan malam, kita mulai diberikan pemikiran dan mulai dititipkan harta yang banyak, mulai dititipkan pangkat yang tinggi. Akhirnya kita mulai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang pada hari ini kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mana hari kemarin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hari ini mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak juga saudara-saudara kita yang mana hari ini mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di hari yang akan datang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan kita hidup? Pertama, ya'lamun Allah allazina amanu. Allah ingin melihat siapa di antara hamba yang sampai pada saat ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa hambanya yang sampai pada saat ini masih tetap dalam istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berikan aku pesan. Wa'audi, jangan panjang-panjang aku agar aku bisa mengamalkannya ya Rasulullah." Bahkan Rasulullah, setelah engkau tiada Rasulullah, saya akan mengamalkannya sampai engkau tiada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summa istaqim, kemudian istiqomah. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat istiqomah. Seorang beriman ketika sudah menancapkan tiang ke dasar lautan, walaupun datang angin menerpa, walaupun datang ombak menghadang, menggoyang, kita sebagai orang beriman tetap dalam pendirian, yaitu tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, memberikan kita berupa rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta ataupun mati, sakit. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan kita karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah ketika diberikan cobaan seperti itu masih tetap istiqomah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak, harta yang banyak, pangkat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita bisa diberikan kekayaan, kenikmatan seperti itu, kita masih istiqomah kepada Allah atau tidak. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup sampai saat ini, yaitu Allah ingin melihat dikala kita hidup kita tidak peduli mau kaya, mau susah, mau senang ataupun tidak. Allah ingin melihat kita apakah mati kita aumun syahidan, mati dipersaksikan oleh para malaikat, dan hidup kita istiqamah, hidup mulia. Itulah prinsip orang beriman. Andaikan dia hidup harus hidup mulia, dan andaikan dia mati harus mati dipersaksikan oleh para malaikat aumun syahidan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat istiqomah. Mengapa? Saudara-saudara kita yang dulu-dulunya yang dipanggil lebih duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, minta untuk dikembalikan lagi ke dalam dunia ini. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat siksaan Engkau, wasamina, kami telah mendengarkan siksaan Engkau, farjina, kembalikan aku ke dunia. Allah berkata, andaikan aku kembalikan engkau ke dunia, kamu mau apa? Dia hanya berkata, fa'as-sodaqah, dia ingin bersedekah. Dia tidak mengatakan, kembalikan aku ke dunia, saya ingin salat, saya ingin naik haji. Menurut para ulama kita pada waktu itu, dia sedang melihat betapa indahnya orang-orang yang telah bersedekah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya hidup kita tidak tahu apakah hidup kita akan sampai pada malam kelak atau tidak. Hidup kita apakah hari kemarin, sehingga Rasulullah SAW berkata, nasihatilah hidup seakan-akan engkau tidak nanti besok. Andaikan itu terjadi besok, apa yang sudah dipersiapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita banyak siapkah kita membeli akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Jabatan yang tinggi siapkah kita melobi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, karena di hari kemudian hanyalah nafsi-nafsi. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hanya itulah yang kita bawa atas apa yang pernah kita perbuat dalam dunia ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberikan harta yang banyak, diberikan pangkat yang tinggi, lalu tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia telah menyangka, telah menipu Allah. Yuhadi'unallah wa huwa ahdi'uhum. Mereka menyangka telah menipu Allah, lalu Allah membalas tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baik tipu daya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja mengulur-ulur, sedang memberi kamu jabatan yang tinggi, harta yang banyak. Di situ merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan azab yang tertunda. Mengapa azab yang tertunda? Karena Allah sengaja memberikan sebuah kenikmatan agar engkau semakin jauh dari kenikmatan itu, sehingga engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, apa yang kita lakukan pada hari ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut berkata alhamdulillah, hati berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh anggota tubuh kita hanyalah kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjalan di muka buminya Allah. Udara yang kita hidup adalah karunia Allah. Jantung kita yang berdetak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan darah yang menetes adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kita bersandar kepada sahabat. Boleh jadi di hari kelak dia akan jadi musuh. Bersandar kepada istri, di hari kelak dia akan mati, tetapi bersandar kepada dia, wa huwas samawati wal ardh, wa huwas samawati wal ardh, dialah pemilik langit dan bumi. Bersandar kepada wa huwa rabbul alamin, dialah pengatur alam, dan bersandar kepada wa huwa rahmanir rahim, yang maha pengasih. Maka kita akan bahagia selamanya, dan kita tidak akan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah huwallahu ahad, huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan nuriz zati
wa sirris sari fi syairil asma'i was sifati wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minkum amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani sigora. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wa salamata fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tatadhakkarun.